قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Baik, para jamaah sekalian, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah di kesempatan malam hari ini ba'dal maghrib. Seperti biasa kita akan melanjutkan kembali pembahasan akidah dan fikih syafi'iyah. Yang pertama pembahasan akidah dari sebuah kitab sederhana karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang terkenal kalau dalam bahasan fikih dengan kitabnya Al-Mughni. Kemudian nantinya setelah itu kita membahas fikih syafi'i dari matan Safinatin Najah. Baik, kita masih melanjutkan tentang masalah sahabat. Namun sekarang ini kita lihat tentang penetapan seseorang itu masuk surga atau dikatakan masuk neraka. Di mana ada sahabat-sahabat yang sudah dipastikan masuk surga, dan kita nanti menetapkan seperti itu pula. Berarti nanti lawannya juga berarti ada orang-orang yang ditetapkan masuk neraka. Namun nantinya akan diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah bahwa kita bisa memastikan seorang itu masuk surga, yaitu dita'yin atau ditentukan person demi person atau orang demi orang. Ini harus berdasarkan dalil, tidak bisa kita tetapkan dengan sendirinya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Kalau di syarah Lumatul I'tiqad penerbit Media Hidayah di halaman 247. Kesaksian sebagai penghuni surga atau neraka. Wa nashhadu lil asyara bil jannah. Dan kami bersaksi bahwa ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan di sini para jamaah sekalian, 10 orang ini karena disebutkan langsung dalam satu hadis, maka disebut asyara bil jannah, yaitu 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Kama syahidalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini disaksikan atau dikabarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, Abu Bakar fil jannah. Berarti yang pertama dari 10 orang tadi Abu Bakar. Abu Bakrin fil jannah. Ya, kemudian yang kedua wa Umaru fil jannah. Yang kedua Umar. Kemudian yang ketiga wa Utsmanu fil jannah. Utsman di surga. Yang keempat wa Aliun fil jannah. Yang keempat itu Ali. Itu Ali itu di surga. Kemudian yang kelima Talha fil jannah. Talha di surga. Kemudian yang keenam wa Zubair fil jannah. Zubair di surga. Kemudian yang ketujuh wa Sa'dun
dan Sa'ad, itu Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, di surga. Kemudian yang kedelapan, wa Sa'id fil jannah, dan Sa'id di surga. Kemudian yang ke-9, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf di surga. Wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Maka langsung di sini lihat dikabarkan tentang 10 orang langsung. Nah, kita lihat di sini lalu wa kullu man syahida lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jannah syahidna lahu biha. Dan setiap orang yang Nabi SAW persaksikan padanya bahwa dia masuk surga, kita juga menyetujui demikian. Kita juga bersaksi demikian. Kita tidak ingkari. Seperti lagi misalnya, kaqaulihi, sebagaimana kata Nabi SAW, Al-Hasan wal Husainu sayyidan syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu penghulu atau pemimpin dari pemuda-pemuda yang nanti ada di surga. 2 penghulu pemuda penduduk surga. Jadi ada orang-orang di sini berarti ditetapkan bahwasanya mereka itu masuk surga, maka kita tetapkan demikian pula. Ya, kita tetapkan demikian pula. Jadi tadi kita urutkan berarti ada 4 khulafaur rasyidin, 4 ya. Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, terus Ali bin Abi Thalib. Ini 4 khulafaur rasyidin. Bahkan dalam hadis yang lain ada khusus lagi membicarakan tentang mereka berempat. Tambah lagi berarti sisanya 6. Ada situ adalah Thalhah. Lalu situ Zubair bin Awam. Sudah 7, sudah 6. Kemudian Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'id, itu Sa'id apa? Bin Jubair. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan lihat di sini orang-orang ini nantinya kita imani juga seperti itu, mereka masuk surga. Kisah-kisah mereka masing-masing ada. Abu Bakar kisah yang kemarin kita sudah melihat sekilas saja. Kisah-kisah 10 orang ini ada, bisa cari di buku terjemahan. Ada juga buku terjemahan hal ini tentang 10 orang yang masuk surga, yang dikabari masuk surga seperti tadi. Jadi dibicarakan kisah-kisah mereka langsung. Di sini bukan bidang kita. Kita tidak membahas kisah-kisah itu langsung. Ini di pembelajaran sirah dan cerita-cerita para sahabat. Itu ada cerita-cerita tentang mereka langsung. Intinya kalau mereka disebutkan 10 seperti ini, berarti mereka punya keistimewaan tertentu. Bisa jadi karena keislamannya, dia masuk Islam terlebih dahulu, atau cobaannya ketika masuk Islam itu berat, atau bisa jadi juga karena ada yang memiliki kekayaan dan dia menjadi contoh bagi orang-orang yang kaya, atau ada yang punya kekuasaan ya, dan dia menjadi orang-orang yang menjadi contoh bagi para pemimpin. Masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri dari 10 orang tadi. Ditambah lagi tadi ada Hasan dan Husain. Berarti sudah berapa? 12. Juga seperti dalam hadis yang lain, yaitu tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Disebutkan dalam riwayat Muslim, diantaranya dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, situ disebutkan tentang 70 alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Dan di situ disebutkan sifat-sifatnya oleh Nabi SAW, bahwasanya mereka itu la yastarkun, tidak meminta diruqyah. Kemudian la yatatayyarun, tidak beranggapan sial. Ya, tidak beranggapan sial.
Entah dengan tempat, entah dengan waktu, entah dengan orang, entah dengan angka, tidak beranggapan sial dengan itu. Istilah bahasa Arabnya tatayur. Kenapa tatayur? Ya, tatayur itu dari kata burung. Tatayur atau tiara. Ya, tatayur atau tiara. Dari kalimat yang artinya burung. Dan di sini disebut dengan kalimat tersebut, dengan kata tersebut dikarenakan orang Arab kalau ingin melakukan hajatannya, ingin melakukan perjalanan jauh, maka mereka putuskannya dengan geraknya burung. Yaitu kalau burung ini digerakkan, dihentak, kemudian burungnya terbang ke kanan, oh berarti nasibnya baik. Namun kalau burungnya terbang ke kiri, oh berarti sial. Oh sudah, kita nggak jadi aja berangkat. Kalau burungnya terbang lurus ke tengah, oh berarti diulang lagi sampai entah ke kanan atau entah ke kiri. Nasib sialnya itu ditunjukkan dengan geraknya burung. Itu di kalangan Arab jahiliyah. Itu yang ada di kalangan Arab jahiliyah. Maka mereka ikuti apa kata burung tadi, dengan geraknya burung tadi. Kalau zaman sekarang ya beda lagi. Ya, zaman sekarang beda lagi. Ya, jenengan ingin nikah, orang tua suruh hitung-hitung hari dulu. Ya, hitung hari-hari dulu. Apalagi kalau gandrung dengan ilmu primbon. Nah, itu sudah sulit itu. Mendingan jenengan dakwahi dulu baru nikah. Ya, daripada jenengan sulit nanti. Ya. Ini yang lanang, yang laki Jumat Kliwon ketemu dengan yang putri Senin Legi. Wah sudah, itu ada hitungannya sendiri. Ada hitungan neptunya nanti. Dijumlahkan tadi, jumlahnya itu ada, aturannya ada. Tanya simbah-simbah yang paham ilmu primbon itu. Saya kalau jelaskan di sini nanti terlalu pintar nanti jelaskan itu. Nanti kalau ada lebihnya 1, atau nanti ada dibagi 3, dibagi 4, dibagi 5, terus ada nasib-nasibnya sendiri-sendiri. Ya, kalau kurang, wah diruat dulu, baru bisa lakukan itu. Susah hidupnya. Ya, nganggap sialnya dengan hitungan-hitungan hari baik. Kalau dapati hari yang sial ini, maka tidak jadi hajatan. Maka jangan heran nanti ada yang lakukan hajatan misalnya itu habis hitung-hitung hari. Kok bisa hari kerja gini, orang lagi repot-repotnya kok pas hari Selasa dia itu hajatan nikah. Nah itu bisa dicurigai. Ini jangan-jangan gara-gara hitung-hitung hari. Kenapa nggak hari Sabtu Ahad? Orang lagi sibuk-sibuk kantor, kok ini sibuk-sibuk nikah. Ya kita husnuzon saja lah. Mungkin dia pengen cepat-cepat malam pertama. Mungkin. Ya. Tapi ada maksud lain juga di balik itu. Ada perhitungan hari-hari baik. Itu masuk dalam istilah akidah tadi, namanya apa? Tiara tatayur. Itu sifat yang kedua. Dia tidak beranggapan sial, tidak punya keyakinan tiara, tidak punya keyakinan tatayur. Yang ketiga, tidak meminta diobati dengan pengobatan dengan besi panas. Di masa silam itu kalau luka parah, tinggal besi panas ditempelkan pada luka tadi, maka sembuh dengan izin Allah. Namun kebanyakan orang yang melakukannya itu tawakalnya atau bergantungnya pada penyembuhan tadi, tidak bergantung pada Allah, kurang tawakalnya pada Allah, tawakalnya kurang. Baru sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabb mereka itu bertawakal penuh. 3 sifat sebelumnya itu dikembalikan kepada poin yang keempat, yaitu tawakal penuh pada Allah. Orang yang beranggapan sial tadi, tawakalnya kurang. Saya mau lakukan hajatan, saya hitung-hitung dulu lah. Siapa tahu nanti ada hujan besar, siapa tahu nanti ada halangan ini. Ya. Padahal sudah hitung juga, masih pakai pawang 10. Ya, untuk mengatasi itu. Ya, dia lakukan hajatan, misalnya ini bulan mulut ini masih boleh. Ya, beda dengan bulan suro. Ya. Bulan mulut ini masih boleh. Ba'da mulut masih boleh nggak? Masih. Jumadil Ula masih juga. Jumadil Akhir masih. Rejab masih boleh. Nanti sampai bulan apa? Ruah nggak boleh kan? Oh, nggak boleh. Ya sekarang masih. Jadi kalau mau nikah bulan-bulan ini sebelum masuk bulan Ruah nggak boleh lagi nanti. Nah
itu pun masih diruat. Nah tadi kalau dia beranggapan seperti itu, tawakalnya kurang. Dia cuma mau bergantung pada anggapan-anggapan tadi. Saya kalau lakukan hajatan seperti ini pada hari ini, saya bisa kena sial. Kenapa tidak tawakal pada Allah? Tawakalnya kurang. Sama juga tadi dengan orang yang meminta diruqyah. Kenapa seperti ini sampai baiknya tidak? Saya tidak katakan haram di sini, enggak. Baiknya tidak. Karena dalam teks hadis ceritanya yang lebih panjang lagi, ada cerita Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair ketika itu dialog. Husain itu katakan, ditanya oleh Sa'id, siapa yang lihat bintang itu jatuh semalam? Husain jawab, saya. Namun ini saya beritahu, saya itu tidak sholat malam. Namun saya itu disengat binatang. Kemudian Sa'id tanya, apa yang kamu lakukan? Saya minta diruqyah. Ya, Husain itu jawab, saya minta diruqyah. Sa'id balik nanya lagi, apa dalilmu? Kemudian si Husain ini jawab, dua orang tabi'in jawab bahwasanya Nabi SAW itu mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah yang ampuh kecuali itu dimaksudkan untuk menyembuhkan orang yang terkena ain atau orang yang terkena sengatan binatang. Ainnya itu pandangan jahat. Nah, lalu si saya dengar seperti ini, bagus sekali kamu pakai dalil juga. Ya, kamu pakai dalil juga. Jadi kebiasaan para ulama dulu, para salaf itu kalau ingin memecahkan masalah itu pakai dalil. Bukan pakai logika. Ya, pakai dalil. Namun dalilnya juga dengan pemahaman yang benar juga. Ya, karena ini tabi'in masih dekat dengan masa sahabat, berarti masih pemahamannya masih bagus, masih murni. Beda dengan orang saat ini, punya dalil, punya hafalan banyak, punya dalil Al-Quran, punya dalil hadis, namun belum tentu pemahamannya lurus. Ya, bisa ngawur dalam ngomong juga bisa ngawur dalam pemahaman juga bisa. Nah, dia sudah sampaikan dalil yang bagus. Kemudian Said katakan, bagus sekali, kamu telah menyampaikan itu sesuai dengan yang dalil tadi. Namun saya beritahu yang lebih baik daripada itu. Ingat kalimat Said, saya beritahu yang lebih baik daripada itu. Padahal selanjutnya ceritanya itu membicarakan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa siksa. Nah, di situ diceritakan orang yang meminta di ruqyah, berarti tidak masalah. Karena Said di sini tidak nyalakan si Husain, cuma dia katakan ada yang lebih baik supaya kamu bisa masuk apa? 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Jadi minta ruqyah masih boleh. Namun baiknya tawakalnya tetap penuh pada Allah. Atau dia tidak minta diruqyah, dia ruqyah mandiri dan bergantung penuh pada Allah untuk kesembuhan. Terus yang ketiga tadi, tidak minta diobati dengan kiai. Karena kalau pakai besi panas terlalu bergantung pada pengobatan ini, ini pasti sembuh. Kurang tawakalnya. Nah, kemudian yang keempat tadi, tawakalnya penuh pada Allah. Nah, ketika membawakan hadis ini, sebelumnya para sahabat itu membicarakan siapa yang termasuk. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 4 ciri-ciri tadi. Lalu terakhir Ukasha berdiri, yang kita sebut tadi itu. Ukasha bin Mihsan itu berdiri. Kemudian minta pada Rasulullah SAW, wa ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaja'alani minhum. Wa ya Rasulullah, berdoalah pada Allah supaya aku termasuk bagian dari mereka. Apa bagian dari mereka? Masuk 70.000 tadi. Kemudian Rasulullah SAW katakan, anta minhum, engkau masuk bagian dari mereka. Berarti sudah berkurang 70.000 tadi dikurangi 1, berapa? 69.999. Lalu orang lain lagi, sahabat yang lainnya berdiri lagi, wahai Rasulullah, ud'ullah ayyajalani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah pada Allah supaya aku juga termasuk bagian dari mereka. Rasulullah SAW katakan, sabaqaka biha Ukasha. Bahasa bebasnya, mohon maaf mas, kamu sudah kedahuluan oleh Ukasha. Dia masuk atau tidak? Belum tentu. Ya, belum tentu tidak masuk, bisa juga masuk. Namun Rasulullah SAW nutup pintu biar enggak ada sahabat-sahabat yang lain lagi yang ngacung angkat tangan, wahai Rasulullah saya juga, wahai Rasulullah. Naik lagi, wahai Rasulullah saya juga, wahai Rasulullah. Ya, ngacung lagi, wahai Rasulullah saya juga, wahai Rasulullah. Akhirnya nanti mahasiswa UGM juga nggak bisa masuk. Habis semua diborong oleh sahabat. Berapa jumlah sahabat kemarin? 174.000. Kalau 70.000-nya saja dikuasai sahabat semua yang masuk sudah.
Nggak ada ceritanya itu mahasiswa UGM di zaman ini itu masuk, itu nggak ada. Apalagi anak-anak yang banyak galau gitu, nggak ada juga. Ya, apalagi yang banyak histeris nanti kalau di status juga nggak ada ceritanya kayak gitu. Ya, banyak galau nggak masuk. Ya, karena sudah dia diborong semua oleh para sahabat. Namun Rasulullah SAW tutup tadi. Ya, kamu sudah kedahuluan oleh Ukasha. Jawaban beliau itu lemah lembut, tidak katakan kamu nggak masuk. Kalau kamu nggak masuk, dia langsung down, stres. Masa saya nggak masuk 70.000 tadi? Kalau zaman sekarang kalau stresnya apa? Update status nanti, wah Rasulullah itu nggak suka dengan saya. Ya, itu zaman sekarang gitu. Ya, namun dia Rasulullah SAW tutup pintu tadi, stop. Maksudnya biar yang lain nggak minta lagi. Peluang yang lain itu masih ada. Namun tadi sudah sebutkan siapa? Ukasha bin Mihsan. Berarti masuk Ukasha di sini. Berarti dia disaksikan juga di antara orang yang dijamin masuk surga. Bahkan masuk yang 70.000 orang, masuk dalam yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Berarti kalau ada seperti ini kita imani. Seperti juga Rasulullah SAW katakan juga bagi orang yang mengikuti perang Badar. Demikian. Maka kita juga imani mereka. Itu mereka juga masuk surga. Dan orang-orang semacam itu yang semisal dengan itu yang disebutkan secara langsung. Contoh lagi Bilal. Bilal disebutkan terompahnya itu ada di surga. Ya, sudah terdengar di surga. Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, kenapa suara terompahmu itu? Saya dengar sudah ada di surga terlebih dahulu. Bilal jawab, wahai Rasulullah, setiap saya itu ba'da wudu, saya biasakan sholat 2 rakaat. Saya biasakan sholat 2 rakaat. Nah, setelah saya wudu, saya biasakan sholat 2 rakaat. 2 rakaat apa ini? Kita biasanya sebut dengan sholat sunnah wudu. Namun kalau lihat dari teks hadis, tidak jadi khusus nantinya dengan sholat sunnah wudu saja. Bisa kita ba'da wudu, kemudian melakukan sholat rawatib langsung. Maka 2 rakaat rawatib ini nanti masuk sholat sunnah wudu di dalamnya. Yang penting setelah wudu ada 2 rakaat. Terserah mau 2 rakaat apa, masuk di dalamnya. Ya. Ingat kalimat ini sama seperti kalimat sholat tahiyatul masjid. Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain. Jika salah seorang di antara kalian itu masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan 2 rakaat. Sampai dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya. Maka kalimatnya umum juga. Kita masuk masjid, saya langsung rawatib qobliyah subuh misalnya. Saya langsung rawatib qobliyah subuh. Maka tahiyatul masjid sudah masuk di dalamnya. Berarti bisa 3. Saya masuk masjid cuma rawatib qobliyah subuh saja. Masuk di dalamnya tahiyatul masjid, masuk di dalamnya sholat sunnah wudu. Dan ingat, pemahaman dalam ilmu hadis atau usul fikih, kalau Nabi SAW menyampaikan demikian, tidak bisa kita putuskan Rasulullah SAW tidak pernah lakukan sholat tahiyatul masjid. Gak benar pemahaman kayak begini. Ini saya nggak tahu dari dunia mana ini kalau ada ustadz ngomong kayak begini. Ya, ngomong bahwasannya tidak ada Rasulullah SAW itu melakukan sholat tahiyatul masjid. Apa kesimpulannya dari situ? Rasul ngomong seperti itu. Ya, ini sifat perkataannya itu qauliyah. Belum tentu Nabi SAW tidak lakukan, tetap lakukan. Namun gabung barangkali dengan sholat sunnah yang lainnya. Atau beliau khususkan masuk masjid tahiyatul masjid. Karena kita nggak perlu ada bukti lagi karena sudah ada dengan ucapan. Rasulullah SAW anjurkan seperti itu. Seperti Rasulullah SAW menganjurkan sholat malam, menganjurkan sholat duha. Ya, Rasulullah SAW secara qauliyah itu ngomong seperti itu. Secara perkataan, maka kita katakan juga Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Ya, sehingga kalau ada yang katakan Rasulullah SAW nggak pernah sholat di masjid, ini ngawur nih pendapat ini. Ini pendapat nggak tahu dunia dari antah berantah yang mana dapat jadi seperti ini. Tidak berdasarkan qaul salaf, tidak berdasarkan qaul para ulama. Ya, silakan datangkan bukti. Dia cari bukti sendiri bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sholat tahiyatul masjid. Itu harus dia datangkan buktinya dulu, karena ini sunnah. Ya, Nabi SAW katakan dalam ucapan. Sehingga kalau katakan Rasulullah SAW tidak pernah tahiyatul masjid, mana buktinya? Seperti Rasulullah SAW itu kebiasaan ketika safar, beliau tidak mengerjakan sholat rawatib, cuma sholat qobliyah subuh saja. Nah, ini ada buktinya. Berarti Rasulullah SAW tinggalkan
sholat rawatib semuanya kecuali sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Nah kayak gini dalilnya pas. Kita katakan Rasulullah SAW tidak rawatib ketika safar, namun cuma sholat qobliyah subuh, ada dalil. Sehingga kalau katakan Rasulullah SAW itu tidak tahiyatul masjid, mana dalilnya? Sedangkan ini secara perkataan umumnya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Wala tajzimu li ahadin min ahlil qiblah bi jannatin wala narin illa min man jazama lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinna narju lil muhsini wa nakhafu alal musii. Dan kita tidak menyatakan kepada seorang pun dari ahli kiblat. Ahli kiblat berarti apa? Kaum muslimin. Kita tidak memastikan kepada kaum muslimin bahwasanya dia masuk surga atau bahwasanya dia itu masuk neraka, illa kecuali kalau Rasulullah SAW memastikannya. Jadi kalau kita mau menunjuk si A ini masuk surga atau si A ini masuk neraka, itu harus dengan perkataan dari Rasulullah SAW sendiri. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW katakan untuk 10 orang masuk surga, Hasan Hussein jadi penghulu pemuda di surga. Berarti sudah dipastikan Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Maka kalau untuk manusia yang lainnya harus dipastikan juga dengan perkataan Rasul. Mau mengatakan Ustadz Fulan, mau mengatakan Kiai Fulan, mau mengatakan Syekh Fulan, mau mengatakan ulama Fulan masuk surga dengan pasti, wah dia itu penghuni surga, atau mungkin dia katakan penghuni surga nomor wahid, nomor 1. Maka harus berdasarkan dalil. Mana dalilnya? Nah, kemudian di sini katakan lakinna narju, namun kita berharap lil musini pada orang-orang yang baik, wa nakhafu alal musii. Kita berharap untuk orang-orang baik, kita doakan, berarti kita doakan dia, ya Allah masukkanlah dia dalam surga. Doa berarti bentuknya semoga Allah masukkan dia dalam surga, semoga Allah itu menjauhkan dia dari siksa neraka. Doa bentuknya. Nah kemudian, dan kita khawatir untuk orang-orang yang musyi, orang-orang yang jelek, yang ahli maksiat, kita khawatir mereka itu masuk neraka. Khawatir, namun tidak boleh dijazm, tidak boleh dipastikan, tidak boleh divonis kau masuk neraka. Tidak boleh divonis seperti itu. Pernah ada seorang yang para sahabat itu vonis dia, orang itu penduduk neraka, atau orang itu tidak akan diampuni oleh Allah. Maka Nabi SAW itu katakan, Allah itu akan mengampuninya, dan untuk kalian yang malah diancam dengan neraka. Ya, Allah itu akan mengampuninya, padahal kalian katakan itu tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Ya, sedangkan yang berkata seperti tadi malah dia diancam dengan neraka. Nah, maka kesimpulannya di sini dari perkataan Ibnu Qudamah, untuk memastikan orang masuk surga harus dengan dalil. Untuk memvonis juga orang masuk neraka harus dengan dalil. Contohnya ada dalilnya lagi, ini tentang orang yang masuk neraka, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Pakai Abdul, jangan kira Abdul itu cuma orang muslim saja. Musyrik pun itu pakai nama Abdul. Namun di sini pakai Abdul Uzza. Apa Uzza? Uzza itu nama berhalanya orang musyrik. Berasal dari kata Al-Aziz. Ditakniskan, dimuannaskan, dijadikan perempuan, bentuk perempuan. Dari kata apa? Al-Aziz, nama Allah. Namun diubah jadi Uzza, untuk nama berhala. Lalu ada yang nama jadi Abdul Uzza, yaitu Abu Lahab tadi. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Sedangkan istrinya itu namanya Ummu Jamil. Jamil artinya apa? Cantik, ayu. Namun dua-duanya divonis masuk neraka. Siapa yang memvonis? Ayat surat Al-Lahab. Sehingga nggak benar kalau ada yang
baca surat ini sengaja suaranya lirih. Itu pernah ada postingan di Facebook, mungkin antum pernah dengar bahwa ada yang berpendapat sendiri bahwasanya saya kalau baca surat Al-Ahzab saya lirihkan karena itu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya masih ragu kalau paman Nabi SAW Abu Lahab ini masuk neraka. Saya nggak tahu pakai dalil apa lagi kalau dia baca surat itu, maknanya apa? Ya, ini maknanya dari apa lagi? Ya, dia mau takwilkan ayat ini nggak bisa, mau maknakan dengan makna lain nggak bisa, cuma satu makna saja, karena dikhususkan dalam surat yang khusus, dikhususkan dalam satu surat, yaitu surat Al-Lahab. Ya, dia tidak bisa takwil ayat ini, nggak bisa. Maka divonis seperti itu, maka kita yakini seperti itu pula. Ya, kita yakini seperti itu pula. Nah, adapun yang lainnya tidak bisa kita vonis seperti tadi. Nah, ada lagi yang divonis lagi masuk neraka seperti Abu Thalib, paman Nabi SAW juga. Abu Thalib Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Seperti kata Nabi SAW, ahwanu ahlin nar adzaban Abu Thalib wa huwa muntailun bina'laini yagli minhuma dimaghuhu. Azab neraka yang paling ringan kata Nabi SAW adalah azab yang akan dirasakan oleh Abu Thalib. Abu Thalib siapa? Paman Nabi SAW. Dia dapat azab yang paling ringan dikarenakan dia itu berjuang menolong Nabi, namun dia tidak masuk Islam. Maka dia akan mengenakan 2 terompah, 2 sendalnya yang akan membuat otaknya itu mendidih. Jadi yang di bawah yang dibakar, atasnya ikut mendidih. Kata Nabi SAW itu katakan ahwanu ahlin nar. Itu siksa yang paling ringan. Dan itu dialami oleh paman Nabi SAW Abu Thalib. Ini berarti vonis dari Nabi SAW itu sendiri. Ada juga seseorang yang bernama Amr bin Amir bin Luhai al-Khazai. Nabi SAW katakan tentang dia, wa inni ra'aituhu yajuru am'a'ahu finnar. Aku melihatnya, yaitu Amr bin Luhai, berada di dalam neraka dengan usus yang keluar dari perutnya. Ya, membicarakan tentang Amr bin Luhai. Maka kita vonis seperti itu juga, seperti yang Nabi SAW itu katakan. Namun untuk yang lainnya harus dengan dalil. Contoh kalimat yang sering, yang ini sebenarnya tidak pas kalau kita katakan pada orang-orang belakangan. Seperti kita mengatakan pada seseorang asyahid. Ya, kita katakan asyahid baru dilanjutkan dengan namanya. Kalau bentuknya doa, silahkan, boleh. Misalnya kalau si fulan ini pergi jihad, kemudian dia itu meninggal dunia, kita katakan, kalau ini belum ada dalil pasti dari Nabi SAW, kita katakan mudah-mudahan dia itu mati syahid. Kita, ya Allah, kita mohon pada Allah, mudah-mudahan dia termasuk golongan para syuhada. Namun kalau pakai istilah asyahid untuk seseorang misalnya, asyahid siapa seperti itu, ya, maka harus pakai dalil untuk kali ini. Karena kalau kita pakai istilah syahid, berarti kita katakan dia itu dijamin masuk surga dan pasti masuk surga. Maka hati-hati dalam penggunaan kalimat seperti ini. Ya, kesimpulannya untuk memastikan orang masuk surga dan masuk neraka harus dengan dalil, dan ada beberapa orang yang sudah dipastikan masuk surga. Dan bahkan ada beberapa orang yang sudah dipastikan masuk neraka. Kalau ada dalil yang menyebutkan demikian, kita imani, kita juga saksikan seperti itu pula.